Ya, terima kasih untuk sahabat Bitok yang berminat untuk terjun dan nyemplung di dunia radio. Sebetulnya tantangan yang paling besar adalah tantangan pada diri sendiri gitu ya. Itu yang paling utama. Karena kalau kita bicara soal teknologi, perkembangan perangkat-perangkat yang ada, seperti kata Mas Yuan tadi, sempat ngalami dan zamani era-eranya kaset. Untuk pendengar dan pemirsa Bitok yang mengikuti program Dialog ini, tentu kaset ini merupakan sesuatu yang sudah sangat langka sekarang ini, karena sekarang sudah pakai streaming, sudah pakai MP3 atau mungkin juga format-format yang lainnya. Dan kalau kita bicara soal tantangan, kembali lagi yang seperti saya katakan tadi, bahwa tantangan utamanya adalah diri sendiri. Wes, itu paling kuncinya. Lalu bagaimana? Tantangan apa yang dimaksudkan? Tantangan untuk mau belajar terus. Mau belajar terus. Kalau bicara soal suara, ya ilustrasi yang paling gampang saya katakan begini. Kalau suara Anda itu memang sudah seperti itu adanya, jangan berusaha untuk dibuat gede-gede gitu ya. Jadi seakan-akan dibuat-buat seperti Anda harus pakai suara bass. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore para pendengar. Berjumpa lagi dengan saya. Nggak usah. Biasa saja. Be yourself. Jadilah suara Anda sendiri. Nggak usah dibuat-buat. Ya, karena sebenarnya radio itu kan sifatnya intim ya. Radio itu kan ibaratnya kita ngobrol satu dengan yang lainnya. Bukan kita harus bersandiwara atau seperti apa. Ya kayak orang ngomong duduk-duduk berdua gitu ngobrol gitu aja. Sadari ya, pertama tadi adalah terimalah suaramu. Jadi nggak terus dibuat-buat. Yang kedua, kita harus mau belajar setiap hari. Artinya, setiap hari itu pasti ada hal-hal baru yang bisa menjadi bahan untuk kita belajar sekaligus mengasah keterampilan. Apakah itu informasi tentang tren, tentang konsumen, tentang situasi, atau tentang berita, begitu ya, sekaligus itu menjadi bahan buat kita, gitu ya. Jadi kalau bicara soal itu, dan yang tidak apa sih? Sebab kita membidik konsumen yang sangat-sangat beragam, pendengar yang sangat-sangat luas gitu ya. Kita nggak bisa membidik sekarang ini, aku harus membidik orang itu saja, nggak mungkin. Kita pasti bertemu dengan orang-orang yang berbeda, dengan selera yang berbeda-beda pula. Dan kita paling tidak minimal mengenal kecenderungan-kecenderungan mereka seperti apa. Dan ini membutuhkan kemauan sekaligus niatan kita untuk belajar sekaligus berinteraksi secara langsung, tidak hanya di radio, tidak hanya pada waktu kita bertugas di ruang siaran, tapi juga ada kalanya kita punya kesempatan untuk ketemu dengan mereka, kayak jumpa fans begitu ya. Kalau memang itu ada forumnya jumpa fans, kita harus mau tidak mau ketemu dengan mereka dan ngobrol dengan mereka. Atau kita ketahui dunia mereka. Contohnya begini, kalau misalkan kita membidik dengan orang-orang bisnis, dan kita punya teman yang memang biasa berinteraksi dengan kita di radio kita atau di channel kita itu adalah orang-orang bisnis, paling tidak kita harus tahu cara dan bagaimana mereka berbahasa, bertuturnya seperti apa. Kalau ngomongnya opo sih gitu ya, seperti apa mereka bicara. Dan kalau mereka bicara tuh yang dibicarakan tuh apa sih? Kalau mereka guyon tuh guyonnya seperti apa sih? Karena ingat bahwa penyiar itu adalah sosok manusia juga. Dia bukan dewa yang serba bisa gitu. Tapi ketika dia berada di ruang siaran, dia harus bertemu dengan berbagai macam orang. Dia harus bisa melayani kebutuhan dengan semua orang dengan cara dan bahasa yang diterima oleh semua orang. Itu tantangannya yang luar biasa. Karena semua tergantung pada diri sendiri. Terkadang kita tuh sudah merasa, aku udah siaran puluhan tahun gitu ya. Aku udah siaran, udah pengalaman di radio A, radio B. Atau saya punya pengalaman nge-MC gitu ya. Itu belum tentu. Karena pada waktu kita berada di ruang siaran, itu tidak hanya kendali pada perangkat, tahu waktu, clockingnya seperti apa, tapi kita juga harus tahu momen untuk ngomong apa. Dan semua itu tergantung pada kita. Kembali lagi pada kitohnya, yaitu man behind the mic. Kalau ada istilah man behind the gun, orang di balik senjata, sekarang kita nih, orang yang ada di depan kamera dan orang yang ada di depan mikrofon, ini yang kita ajak bicara. Itu tantangan yang paling besar, Mas. Kalau soal teknologi, kita sudah nggak mungkin mengelakkan perkembangan teknologi yang sangat-sangat pesat, Mas Yohan.